Pada seluruh pendeta dan orang-orang percaya, selamat datang di seminar Alkitab Sinconji, kesaksian wujud kegenapan Kitab Wahyu. Saya sungguh-sungguh mengucapkan selamat datang. Saya Kepala Suku Petrus. Kita ucapkan syukur kepada Allah Bapa karena sudah mengumpulkan kita pada hari ini. Dan biarlah kasih Allah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Seminar Alkitab Sinconji sudah dihadiri oleh banyak pendeta dan orang-orang percaya. Di seminar sebelumnya, sekitar 500 pendeta di seluruh negara Korea dan sekitar 32.000 pendeta di seluruh dunia juga menghadirinya. Di seminar Alkitab hari ini dilaksanakan di kota Cheongju dari Gereja Sinconji di suku Matias. Melalui firman kegenapan dari Kitab Wahyu yang disaksikan pada hari ini, biarlah kita bisa menjadi orang-orang percaya yang dilahirkan kembali dari firman tersingkap dan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebelumnya kita akan berdoa, ada doa perwakilan dari kepala suku disampaikan, dan setelah dari doa ada video spesial yang ditampilkan. Allah Bapa, sumber kehidupan dan semua berkat, kami mengucapkan syukur dan kemuliaan kepadamu karena kasih dan anugerahmu. Dari kekelan kau mengasihi kami dan melepaskan kami dari dosa kami. Melalui darah Yesus, kami memiliki pengharapan akan keselamatan dan hidup kekal. Allah Bapa, pada hari ini hamba-hambamu berkumpul di hadapan firman tersingkap untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami bisa melakukan kehendak-Mu. Berikan kami mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk memahami. Biarlah kami dapat mengenali firman dan sepenuhnya memahami. Di dalam Yesaya pasal 6 dikatakan, janganlah biarkan ada yang jahat, maka biarlah kami diberkati. Dan ketua dari Sinconji akan menyampaikan apa yang dia pikirkan, dan biarlah kami bisa mendengarkan dan hanya sesuai dengan firman perkataan Yesus. Dan biarlah kami anak-anak-Mu yang terkasih, biarlah kami menerima semua berkat dari surga. Penuhilah kebutuhan kami ya Bapa. Biarlah kami bisa, biarlah kami bukan menyenangkan dunia ini, tetapi kami menyenangkan hati Bapa saja. Biarlah kekuatan surga kekuatan dari surga, hikmat dari surga itu bisa sampai kepada ketua sinode yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Dan biarlah beliau dapat betul-betul mengikuti Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat ini adalah waktunya ketika nubuatan itu digenapi dari Kitab Wahyu. Di waktu kegenapan ini, maka sebenarnya itu bisa muncul dan bisa disaksikan. Maka di masa depan tidak bisa mengatakan tidak pernah mendengar dari kesaksian wujud kegenapan ini. Zaman kegenapan dari Kitab Wahyu sudah datang.
wujud kegenapan dari langit baru bumi baru sudah muncul sesuai dengan nubuat dari Alkitab, yaitu gereja Yesus Chonji. Lalu saksi sudah mendengarkan dan menyampaikan kesaksiannya, yaitu Lee Man-hee. Saya bukan hanya mengenali Injil, keempat kitab Injil, dan juga mengenali wujud kegenapan dari kitab Wahyu. Dan dia sudah mengelilingi dunia untuk menyebarkan kesaksian nubuatan kegenapan ini. Biarlah karena dia adalah menjadi saksi yang diutus untuk menyampaikan kesaksian kepada gereja-gereja seluruh dunia. Dan atas kesaksian ini banyak orang datang ke gereja Yesus Chonji untuk mendengarkan kesaksian ini. Kalau kita betul-betul mencari kebenaran dan melalui firman ini, saya menjadi yakin untuk bisa mengajarkan jemaat-jemaat saya. Dan pendeta dari berbagai negara sudah datang ke gereja Yesus Chonji dan karena Allah sungguh-sungguh ada di Sinchonji, itulah sebabnya kita mengubah nama gereja kita menjadi Langit Baru Bumi Baru. Gereja yang muncul sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Wahyu, gereja yang betul-betul memahami kitab Wahyu. Ini adalah gereja yang meluluskan 100.000 wisudawan setiap tahunnya. Di Wahyu pasal 22 ayat 18-19 dikatakan bahwa tidak boleh menambahkan atau mengurangkan, siapa yang menambahkan-mengurangkan dari kitab Wahyu akan tidak bisa masuk kerajaan surga. Apakah betul-betul kitab Wahyu ini menyatakan hal itu? Karena ini adalah zaman kegenapan, maka kita memberitakan ke seluruh dunia bahwa langit baru bumi baru itu sudah muncul dari kitab Wahyu itu. Apakah saudara-saudara menikmati atau menikmati videonya? Organisasi Sinchonji bukan dibuat oleh manusia, tetapi ini muncul karena janji di dalam kitab Wahyu. Didirikan tahun 1984 oleh Allah, bahkan namanya itu sesuai dengan janji yang dituliskan di dalam Alkitab. Awalnya dimulai sangat kecil, seperti tulis di dalam Wahyu 18, dimulai dari seorang gembala yang dijanjikan yang melihat dan mendengar, lalu dia memberikan kesaksiannya di gunung-gunung kepada orang-orang percaya. Setelah itu, kesaksian dari kitab Wahyu membawa orang-orang bertumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-6 dijanjikan bahwa ketika Allah menciptakan atau datang ke langit baru bumi baru, maka tidak ada lagi ratap tangis duka cita. Dan ketika waktu itu tiba, pasti kegenapan itu digenapi. Itulah mengapa Sinchonji selalu memberi kesaksian sesuai dengan Alkitab tentang nubuatan dan kegenapan dari yang awal dan yang akhir. Dan orang-orang bisa mengonfirmasi sesuai dengan Alkitab. Dan banyak orang percaya yang datang dengan hati terbuka untuk melihat dan mengkonfirmasinya. Dan hari ini ada Bapak Lee Man-hee, yaitu Ketua Sinode dari Bait Suci Kemah Kesaksian, yang melihat seluruh peristiwa Wahyu dari awal hingga akhirnya. Saya harap saudara-saudara bisa mengkonfirmasi kitab Wahyu. Mari kita sambut Bapak Lee Man-hee, Ketua Sinode dari Gereja Yesus Chonji, dengan tepuk tangan yang meriah.
Ya, salam untuk semuanya orang-orang percaya. Salam, halo. Saya adalah Liman Hee dari Gereja Yesus Inchonji. Hari ini saya ingin membagikan firman Allah kepada saudara-saudara dan mari kita memikirkan merenungkannya bersama. Silakan semuanya duduk dengan nyaman dan dengan hati yang terbuka dengan nyaman. Mari kita mencari tahu apa yang Allah ingin sampaikan, ungkapkan kepada kita dari Alkitab. Apa yang akan saya saksikan? Allah menunjukkan semuanya di dalam Alkitab. Maka saya tidak menambahkan apapun. Namun, di masa lalu atau saat ini atau masa depan, Allah sudah menuliskan segala sesuatu, tetapi dituliskan di dalam perumpamaan. Meskipun kita membacanya, meskipun kita membacanya, kita tidak bisa memahaminya sebelum waktunya. Pada hari ini, kita tidak membicarakan apa yang akan terjadi masa depan, tetapi saya akan memberi kesaksian tentang sesuatu yang sudah digenapi. Inilah waktu untuk menyampaikan suatu kegenapan. Tentunya ini hal yang baik ketika sudah terjadi dan bisa disampaikan, bisa diberitakan. Tetapi hal-hal yang sudah digenapi itu ketika disampaikan bisa juga menjadi dianggap pencemaran nama baik, sehingga saya tidak akan menyampaikan nama sesungguhnya meskipun sudah digenapi sesuai dengan nubuatan. Saya tidak bisa mengatakan nama sesungguh dari orang-orang yang digenapi itu, karena orang-orang tersebut bisa tersinggung. Saya harap Anda semua bisa memahami posisi saya. Hari ini saya tidak ingin membicarakan sesuatu yang terjadi di masa depan, tetapi di sini saya membicarakan hal-hal yang sudah digenapi sesuai dengan nubuat. Jadi, saya tidak akan menyampaikan nama sesungguhnya, karena ya itu tidak enak didengar. Ada papan tulis di sana, saya tidak bisa menuliskan semuanya, tetapi saya coba menulis beberapa hal. Tapi saya tidak bisa menuliskan nama sebenarnya, karena kalau saya menuliskannya, mungkin saya bisa ditampar. Mari kita pergunakan waktu ini untuk melihat hal ini dengan hati terbuka. Maka sekarang, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah, sudah begitu lama Alkitab ini dituliskan. Ketika Tuhan Yesus datang sesuai dengan nubuat perjanjian lama, dia memberitakan banyak hal dan dia naik ke surga. Sudah sekitar 2000 tahun sejak dia datang yang pertama. Apa yang dia katakan sebelum dia pergi ke surga lagi? Dan mengapa dia tidak menggenapi hal nubuatan itu sampai hari ini? Apa hal-hal yang dinubuatkan dan digenapi? Ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, ada banyak pendeta dan orang percaya yang menantikan Mesias. Mereka menantikan sungguh-sungguh Mesias itu bisa datang sesuai dengan yang dijanjikan. Tetapi mereka tidak memahami janji-janji itu mengenai Mesias secara sepenuhnya. Dan iman mereka tidak sempurna. Itulah mengapa ketika Allah mengirimkan gembala yang dijanjikan sesuai dengan nubuat, orang-orang tersebut tidak dapat menerimanya. Tidak menerima Yesus karena ada yang salah dari kehidupan iman mereka. Dan di manakah dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Matius 23, semua pendeta
saat ini harus juga membaca Matius 23. Yesus datang sesuai dengan nubuat 2000 tahun yang lalu, tetapi orang-orang percaya tidak menerimanya. Mereka ingin membunuhnya. Bahkan mereka ingin membunuhnya. Lalu hari ini ada kitab Wahyu yang adalah nubuatan. Tentu ada nubuat yang akan digenapi, tetapi ada nubuat-nubuat lain, tetapi kitab Wahyu adalah yang utama nubuatan kedatangan Yesus kedua kali. Kitab Wahyu sekitar 13 halaman saja, tetapi dikatakan tidak boleh menambahkan mengurangkan dari kitab Wahyu karena tidak bisa masuk kerajaan surga dan bisa dikutuk. Ini adalah peringatan yang keras. Maka saya harus bertanya pada diri saya sendiri sebelum di hadapan kitab Wahyu, apakah saya menambahkan atau mengurangkan kitab Wahyu ini? Kita menjalani kehidupan iman kita, tetapi di hadapan Allah, apakah kehidupan iman saya menyenangkan hati Allah? Apakah ini menambahkan atau mengurangkan kitab Wahyu? Ini adalah hal-hal yang harus kita renungkan diri kita sendiri. Jadi di tempat ini bukan berbicara nubuatan atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Yesus dan murid-murid menubuatkan apa yang terjadi di masa depan dan dituliskan di dalam kitab Wahyu, dan dikatakan tidak bisa masuk kerajaan sorga, bisa dikutuk jika menambahkan mengurangkan dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu 22 ayat 18-19. Inilah yang ingin saya saksikan mengenai kitab Wahyu itu. Saya ingin berbicara tentang kegenapan, tetapi jika saya menyampaikan semua nama dengan terbuka, maka saya bisa ditampar di wajah. Maka saya harus mencoba menyampaikannya dengan cara yang lain, tetapi saya harus tetap menyampaikan kegenapannya, apa yang sudah digenapi. Di mana, kapan, kepada siapa, bagaimana, dan sampai di titik mana ini sudah digenapi, saya harus menyampaikan hal ini. Saya tidak bisa menyampaikannya dengan betul-betul terang-terangan karena bisa ditampar. Saya harap Anda bisa memahami hal ini sebelum saya menyampaikan berbicara. Siapakah saya? Saya dulu adalah tentara baris depan yang berperang di Perang Korea. Yaitu ketika itu negara ini berperang tanpa persiapan. Tidak ada persiapan, tidak ada makanan, sehingga saya kelaparan, saya tidak makan. Saya 4 hari tidak makan. Dan saya berperang di garis depan. Tentara-tentara Korea yang ada di garis depan, dan saya terjatuh karena tidak makan begitu lama, tetapi saya ditemukan oleh seorang tentara PBB, dan setelah itu saya dibebas tugaskan dari tentara. Jika saya tidak ditemukan waktu itu, maka saya sudah meninggal. Tapi saya selamat dengan keajaiban, dan saya kembali ke kampung halaman saya, dan saya bertani. Dan saya bersyukur karena surga menyelamatkan saya, dan setiap malam saya berdoa kepada Allah. Tetapi waktu itu saya bukan orang percaya. Saya tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar, tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Dan itulah awal dari kehidupan iman saya. Dan di dalam prosesnya saya memahami kitab Wahyu. Mengenai kitab Wahyu, sudah 2000 tahun yang lalu itu dituliskan, tetapi di seluruh dunia tidak ada seorang pun yang memahami kitab Wahyu ini. Bahkan sampai hari ini. Banyak orang percaya di seluruh dunia, banyak orang Kristen di seluruh dunia, tetapi apakah ada yang memahami kitab Wahyu? Kalau yang mengatakan memahaminya, maka itu adalah dusta. Mengapa itu dusta?
Mengapa mengatakan mengetahui kitab Wahyu itu dusta? Karena itu adalah nubuat. 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus dan murid-murid menuliskan apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu kitab nubuat. Jadi, orang-orang hanya bisa memahami arti dari nubuat hanya ketika wujud kegenapan itu muncul. Ketika itu digenapi, maka wujud kegenapan itu akan muncul. Yesus dan murid-murid menubuatkan masa depan, tetapi ketika nubuat itu digenapi dan wujud kegenapannya muncul, maka saat itulah kita baru bisa memahaminya. Itulah cara kita memahaminya. Maka hari ini, saya di sini akan memberi kesaksian tentang wujud kegenapan, tetapi saya sudah sampaikan sulit untuk menyampaikan semua nama. Saya harap Anda mengerti. Dulu saya petani di kampung halaman saya tidak pergi ke gereja, saya tidak pergi ke sekolah teologi, saya tidak belajar dari siapapun. Jadi bagaimana saya bisa memahaminya? Apa yang saya pahami itu adalah semua yang saya lihat dan dengar saja. Tidak ada hal lain. Semuanya hanya saya lihat dan dengar saja. Dan apa yang saya lihat dan dengar berdasarkan Alkitab, saya harap saudara juga bisa melihatnya dari Alkitab bersama-sama dan mengkonfirmasi hanya sesuai dengan Alkitab. Mengenai kitab Wahyu ini, sekitar 13 halaman saja, 13 lembar saja. Apa yang dikatakan jika kita menambahkan mengurangkan daripadanya, kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan darinya. Ini seperti materai. Jadi jika saya berbicara tentang orang-orang Kristen, semua menambahkan mengurangkan dari dalamnya, maka sayangnya tidak bisa masuk kerajaan surga. Allah bukanlah yang berdusta, dan juga tentunya kitab ini bukanlah dusta. Jadi hati-hati, tidak semua orang bisa masuk kerajaan surga, kita harus hati-hati. Jadi saya ingin menyampaikan satu persatu, tetapi karena waktu, sebenarnya mungkin butuh 1 hari penuh untuk menyampaikan satu pasal kitab Wahyu. Jadi ini sangat sulit untuk menjelaskan semuanya, seluruh pasal, karena tidak cukup waktu. Jika kita lihat ke Wahyu pasal 7, dimulai dengan mengatakan kemudian daripada itu. Dan kemudian ada pekerjaan pemeteraian. Jadi apa yang diceritakan itu terjadi setelah Wahyu pasal 6. Apa yang terjadi Wahyu pasal 6? Dikatakan matahari, bulan, bintang jadi gelap dan berjatuhan. Itu yang tertulis di pasal tersebut. Siapa yang akan mempercayai hal ini, ya kan? Ini seperti zaman Nuh mendirikan bahtera di atas gunung, pasti sulit untuk percaya hal tersebut merupakan kehendak Allah. Hari ini bukan waktunya berbicara nubuat, tapi waktunya berbicara tentang kegenapan. Itulah sebabnya saya di sini untuk menyampaikan tentang kegenapan. Ya, betul. Ini dimulai dari Wahyu pasal 1. Saya harap saya bisa menjelaskan dari Wahyu pasal 1, tetapi tidak cukup waktu. Maka saya akan menyampaikan poin-poin utama dari kitab Wahyu. Dikatakan bahwa kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan dari kitab Wahyu. Tentunya ada hal-hal lain yang dituliskan di dalam Alkitab, tetapi mari kita fokus kepada kitab Wahyu, terutama wujud kegenapan yang kita akan rangkum. Ada seseorang yang melihat dan mendengar hal ini ketika digenapi.
dikatakan ini adalah wahyu Yesus Kristus. Apa artinya? Wahyu Yesus Kristus. Yesus adalah anak Allah, dan tentu semua orang mengetahuinya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahkan orang tidak percaya juga mengetahuinya. Tetapi apakah artinya inilah wahyu Yesus Kristus? Tentunya ini berbicara tentang kitab wahyu ini sendiri, ya kan? Apa yang tertulis? Apa yang tertulis di dalam kitab wahyu, saya ingin menyampaikan wujud kegenapannya. Meskipun banyak hal bagus yang tertulis dalam Alkitab, tetapi tidak ada artinya kalau tidak digenapi. Jadi saya ingin berbicara tentang kegenapannya, wujud kegenapannya. Siapa yang melihatnya? Ada seseorang yang melihat wujud kegenapan ini. Ada seorang yang menjadi saksinya. Dan kitab ini diberikan kepada satu orang. Dan ada proses bagaimana buku ini bisa disampaikan. Dikatakan bahwa ada kitab yang ada di tangan kanan Allah yang termeterai sehingga tidak ada yang bisa melihat isinya. Dan apa yang terjadi dengan kitab itu? Itu pertama-tama Allah memberikan kepada Yesus dan Yesus memberikannya kepada malaikat dan malaikat memberikannya kepada seorang, yaitu Yohanes. Kitab itu diberikan kepada Yohanes. Maka Yohanes harus memenuhi apa yang tertulis dalam kitab itu, yaitu surat-surat. Ini seperti surat-surat yang menyatakan kepadanya apa yang harus dia lakukan. Maka sesuai dengan perintah yang ada dalam kitab ini, dia harus menaatinya, melakukannya. Dan apa yang tertulis, apa yang dituliskan oleh Yohanes itu menjadi kitab wahyu ini. Jika kita membaca pasal 1, ini mencatat juga urutannya tadi dari mana kepada siapa, dan ini dituliskan secara detail. Dimulai dari pasal 1, dan nanti sesuai dengan firman Allah apa yang Yesus lakukan. Di pasal 2 dan 3, Yesus memilih 7 utusan, 7 jemaat. Itulah mengapa Yesus memilih 7 utusan untuk melakukan pekerjaannya. Ada 7 orang. Sehingga mereka mendirikan 7 jemaat seperti yang terus di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Dan ada pengikut Nikolaus. Kelompok setan itu masuk ke jemaat itu dan membinasakan 7 utusan yang dipilih Yesus. Di masa penyerangan ini, iman mereka menjadi goyah. Jadi Yesus harus memilih orang lain. Yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu adalah Yohanes. Maka dia menunjukkan segala sesuatunya kepada Yohanes dan menjelaskan kepada Yohanes mengapa hal ini harus terjadi seperti ini, dan juga Yesus harus mengatakan kepada Yohanes untuk mengirimkan surat-surat kepada 7 utusan tersebut. Jadi Yohanes menuliskan surat-surat dan mengirimkannya kepada 7 utusan. Apa yang tertulis dalam surat itu yaitu bertobatlah, karena 7 utusan melakukan hal yang salah. Inilah yang terjadi. Jadi seseorang ini menuliskan surat-surat itu dan mengirimkannya kepada 7 utusan. Ketika itu apa yang Yesus kerjakan? Yesus memberikan perintah kepada Yohanes. Nah, setelah mengirimkan surat-surat, Yohanes dipanggil untuk naik ke surga. Ketika Yohanes menuliskan surat-surat itu ada di dunia, tetapi setelah itu Yohanes dipanggil untuk naik ke surga di dunia roh, untuk melihat tahta Allah. Dan Yohanes mendengar apa yang dikatakan di tahta di dunia roh itu.
ada 24, ada 4 makhluk hidup di sekeliling tahta, ada banyak roh-roh, dan Yohanes mendengar bahwa tahta Allah akan datang. Siapa yang mendengarnya? Yohanes yang mendengarnya. Itulah yang didengarnya di dunia roh. Jadi dia mendengarkan tahta Allah akan datang, akan turun ke bumi. Yesus yang memanggil Yohanes ini untuk naik ke atas, dan ketika Yohanes naik ke atas, dia melihat tahta dan melihat semua hal ini. Ini terjadi setelah mengirimkan surat-surat. Dia melihat tahta, ada Allah dan Yesus, dan di tangan kanan Allah ada kitab yang termeterai dengan 7 meterai di tangan kanan Allah. Dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat isi dalamnya. Di bumi atau di surga tidak ada seorang pun. Jadi mendengarkan hal ini, Yohanes itu menjadi menangis karena mendengarkan tentang tidak ada yang bisa melihat. Dia begitu sedihnya karena kitab ini harusnya digenapi, tetapi dia mendengar bahwa tidak ada ya di surga, di bumi yang layak untuk membuka meterainya. Ada begitu banyak pendeta-pendeta yang datang hari ini, namun kitab Wahyu ini sudah 2000 tahun kitab Wahyu ini dituliskan. Ketika Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia menuliskan kitab Wahyu ini, maka saya juga pergi ke Pulau Patmos untuk melihat di sana apa yang terjadi di sana. Saya ingin memastikan segala sesuatu, maka saya mengikuti langkah Yesus. Jika ada tempat di mana Yesus pergi, maka saya juga ikut pergi ke sana. Saya mengikuti langkah-langkahnya. Jadi saya betul-betul menganggap semuanya serius. Yohanes naik ke surga, melihat tahta Allah, dan melihat dan mendengar segala sesuatu. Di tangan kanan Allah ada kitab yang termeterai, dimeteraikan dengan 7 meterai. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka atau melihat isi dalamnya. Jadi, Yohanes menangis meratap. Menangis dan menangis. Lalu ada salah satu dari tua-tua berkata, "Jangan menangis." Pada waktu itu, Yesus datang kepada Allah dan mengambil kitab itu dari tangan kanan Allah. Dia mengambilnya. Dan ketika Yesus menangis, maka ketika Yohanes menangis, maka Yesus datang dan mengambil kitab itu dari tangan kanan Allah. Apa yang kita lihat di sini, semua orang percaya harus bercermin kepada dirinya sendiri. Inilah yang tertulis dalam Alkitab, Wahyu pasal 5. Maka di hadapan firman ini, apakah saya mengerti kitab ini? Ini sesuatu yang harus kita renungkan, ya kan? Ada satu Yohanes melihat dan mendengar hal-hal ini. Kita seharusnya tidak dengan sombong mengatakan atau menjawab, bahkan anak Allah itu menanggung salib, tetapi bagaimana dengan saya? Apakah saya layak? Yesus menanggung salib untuk saya, maka saya juga harusnya menanggung rasa sakit juga. Iya. Di kitab Wahyu ada kitab di tangan kanan Allah, lalu Yesus mengambilnya, lalu Yesus membuka meterainya satu persatu, dan ketika ini dibuka,
peristiwa-peristiwa Wahyu terjadi. Jadi di Wahyu pasal 6, 6 meterai dibuka, dan meterai terakhir, ketika meterai terakhir dibuka, dikatakan bahwa matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap dan berjatuhan ketika meterai ke-6 dibuka. Jika ini betul-betul matahari, bulan, bintang yang sebenarnya, maka tidak orang yang selamat. Bagaimana orang-orang bisa bertahan jika matahari, bulan, bintang menjadi gelap dan berjatuhan? Apakah arti dari matahari, bulan, bintang ini? Di dalam Alkitab, ada hal yang diceritakan secara literal, tetapi juga ada yang disampaikan dalam perumpamaan. Jadi ini adalah perumpamaan, atau ini betul-betul literal matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, ada ayah, anak, ya, di mimpi Yusuf ada bab ayah, ibu, dan anak-anak yang seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kita bisa memahami ketika kita melihat wujud kegenapannya, ketika itu muncul. Ketika Yesus menanggung salib dan bangkit, seorang murid meletakkan tangannya di tubuh Yesus untuk memverifikasi. Justru menurut saya, murid ini tidak beriman dengan buta, tetapi dia betul-betul mengeceknya. Apakah ini betul-betul Yesus? Maka dari itu, matahari, bulan, dan bintang yang menjadi gelap dan berjatuhan, di Wahyu pasal 6, ini mengacu kepada arti secara rohani dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ini diceritakan di Perjanjian Lama. Orang-orang terus hidup. Yang disebutkan tadi, matahari, bulan, bintang, orang-orang ini harusnya adalah milik dari sorga. Orang-orang ini seharusnya hidup di sorga, menjadi bagian dari sorga, dan harus menaati kehendak sorga, tetapi mereka jatuh gelap dan jatuhan. Mereka jatuh ke bumi. Inilah ada yang tidak benar dari mereka. Orang-orang ini harusnya keluarga di kerajaan sorga, tetapi karena banyaknya pengetahuan dunia ini, kita harusnya tidak boleh mengajarkan pengajaran dunia ini, tapi harusnya mengajarkan pengajaran surga, ya kan? Ini harus kita renungkan. Lalu, Wahyu pasal 6, ketika meterai itu dibuka, matahari, bulan, bintang menjadi gelap berjatuhan, artinya ini adalah akhir dari suatu zaman. Akhir dari suatu zaman. Lalu, dituliskan bahwa meterai itu dibuka, lalu meterai lain dibuka, maka peristiwa lain terjadi. Ketika digenapi, maka semua wujud kegenapan itu harus muncul, ya kan? Kita tidak dapat hanya menyampaikan sesuatu tanpa bertanggung jawab atasnya. Yesus sudah menanggung salib, yaitu anak Allah, dia mengalami sakit. Maka kita tidak hanya sembarangan berbicara sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Jadi matahari, bulan, bintang ini sebetulnya adalah pendeta-pendeta organisasi dari suatu zaman yang berakhir. Semua yang di masa lalu itu tidak berarti, karena era ini atau zaman itu berakhir. Ada suatu zaman yang berakhir. Itulah akhir zaman. Arti akhir zaman itu adalah akhir dari dunia keagamaan itu. Dan di Wahyu pasal 7, apa yang dimulai
Dikatakan kemudian daripada itu, itulah awal dari Wahyu pasal 7. Apa yang dimaksud dengan kemudian daripada itu? Itu adalah setelah peristiwa-peristiwa di Wahyu pasal 6. Itu adalah peristiwa setelah Wahyu pasal 6. Jadi, ketika Wahyu ini digenapi, ketika kitab Wahyu ini digenapi, yaitu waktu kegenapan. Dapatkah kita berbicara kalau kita memahami kitab Wahyu? Jika kita betul-betul memahaminya, maka kita harus menunjukkan bukti-buktinya. Tunjukkan wujud kegenapan sebenarnya kalau betul-betul memahami kitab Wahyu. Kita tidak boleh berbohong atau berdusta. Pasti ada semua wujud kegenapan yang muncul ketika digenapi. Jadi, artinya ini adalah akhir dari dunia kekristenan atau akhir dari suatu zaman. Itulah yang terjadi di Wahyu pasal 6. Itulah akhir. Dan dikatakan, kemudian daripada itu, maka dimulailah Wahyu pasal 7. Maka setelah peristiwa Wahyu pasal 6, yaitu setelah matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi gelap dan berjatuhan, itu adalah akhir dari suatu era. Itulah akhir suatu era, suatu zaman. Jadi apa yang terjadi setelahnya? Itu adalah pekerjaan pemeteraian. Dapatkah kita memeteraikan orang-orang secara fisikal, secara jasmani? Apakah mungkin kita memeteraikan orang, manusia, secara fisikal? Maka kita harus berpikir dengan bijak. Kita harus memahami semuanya dengan benar, supaya kita bisa percaya tentang nubuat Wahyu ini. Lalu di Wahyu pasal 7, kita melihat satu persatu. Suatu zaman berakhir, dan di Wahyu pasal 7 ada pekerjaan pemeteraian. Orang-orang di Wahyu 6 itu berakhir, lalu Wahyu pasal 7, orang-orang yang baru itu dimeteraikan. Apa artinya? Ini adalah penciptaan kembali. Zaman yang sebelumnya menjadi rusak, maka sudah diakhiri. Tetapi sekarang di Wahyu pasal 7 ada penciptaan kembali yang dimulai. Bagaimana mereka diciptakan? Ada 12 suku yang diciptakan dengan memeteraikan mereka. Dengan orang-orang yang termeterai ini, 12 suku itu diciptakan. Apakah artinya memeteraikan manusia? Siapakah orang-orang yang bisa dimeteraikan? Siapakah orang yang tidak dimeteraikan? Apakah artinya dimeteraikan? Artinya, memeteraikan adalah menerima firman Allah dan menuliskannya di dalam hati supaya bisa dimeteraikan. Jika firman Allah tidak ada di dalam hati kita, maka artinya kita tidak termeterai. Karena waktunya saya hanya singkat, maka saya tidak bisa membacakan semua ayat-ayat referensi. Saya tidak bisa menceritakan, menjelaskan semuanya. Ada orang di belakang sana yang akan membacakan ayat, tetapi karena kita tidak punya banyak waktu, kita tidak bisa membaca semua ayat referensi. Untuk memeteraikan dan dimeteraikan, itu terjadi setelah Wahyu pasal 6. Bagaimana kita bisa memahami Wahyu pasal 7 kalau kita tidak memahami Wahyu pasal 6? Pasti ada peristiwa Wahyu pasal 6 yang sudah terjadi sebelum Wahyu pasal 7. Karena itu kita harus memahami Wahyu pasal 6 dulu, baru memahami Wahyu pasal 7. Jika ini adalah faktanya, kebenarannya, kita harus memahami Wahyu pasal 6 dulu, baru Wahyu pasal 7. Jadi kita suka atau tidak suka, suatu zaman itu sudah berakhir di Wahyu pasal 6. Itu tidak akan ada lagi. Dan kalau di dalam bahasa lain,
Sudah dikatakan, artinya memiliki firman, ya kan? Jika ada pekerjaan pemeteraian, artinya ada seseorang yang memeteraikan dan ada orang yang dimeteraikan. Setelah matahari, bulan, bintang berakhir, maka melalui pekerjaan pemeteraian, maka ada pekerjaan penuaian. Apakah ini berbicara secara jasmani atau secara arti-arti rohani? Kita harus memahami hal-hal ini dengan tepat. Dari sudut keagamaan, ada hidup dan mati secara literal, fisikal, ada juga hidup mati secara roh. Ketika kita menjalani kehidupan iman, kita akan melalui proses-proses dari dasar, menengah, kalau secara fisikal seperti itu. Jadi kita kembali. Kalau setelah peristiwa Wahyu pasal 6, maka akan ada peristiwa Wahyu pasal 7. Kepada para pendeta, saya ingin bertanya, sudahkah saudara-saudara melihat peristiwa Wahyu pasal 6? Jika saudara tidak melihat peristiwa Wahyu pasal 6, bagaimana saudara-saudara bisa menceritakan Wahyu pasal 7? Semua harus sesuai dengan urutannya. Peristiwa Wahyu pasal 6 harus terjadi terlebih dahulu. Mengapa? Mengapa saya mengatakan ini? Karena Wahyu pasal 7 dapat terjadi setelah dari Wahyu pasal 6. Bahkan Wahyu pasal 4 juga dikatakan ada kemudian daripada itu. Artinya, Wahyu pasal 4 dapat terjadi hanya setelah Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Jadi setelah peristiwa Wahyu pasal 2 dan 3, barulah Wahyu pasal 4 itu bisa terjadi. Kita harus memahami hal-hal ini dengan tepat, karena ini bukanlah lelucon. Ini bukanlah lelucon Allah atau Alkitab. Ini adalah kitab kehidupan. Bukan begitu? Kita tidak bisa melihatnya dengan enteng. Apakah semua memahaminya? Jadi di Wahyu pasal 7, pekerjaan pemeteraian dimulai. Ada pekerjaan pemeteraian, artinya ada orang-orang yang dimeteraikan dan ada orang yang memeteraikan dan ada orang yang dimeteraikan, yaitu 144.000 orang yang dimeteraikan. Dan kalau kita melihat di Wahyu pasal 14, Allah akan datang kepada orang-orang yang termeterai ini. Tahta Allah ada di sana. Jika kita mengatakan gereja kita adalah ortodoks, bagaimana kita bisa mengatakan itu? Bagaimana kita bisa mengatakan yang lain itu sesat? Mengapa? Bagaimana kita bisa mengatakan hanya kita yang benar kalau kita tidak mengerti firman, tidak memahami kitab Wahyu? Bagaimana jika kita tidak memahami Allah? Kita harus melihat semuanya secara logis. Ini jelas tertulis, peristiwa ini terjadi setelah peristiwa ini. Ada orang-orang yang mengatakan Shincheonji ini sesat. Tapi bagaimana dengan mereka sendiri? Apakah mereka bukan sesat? Apakah mereka ortodoks? Saya yakin orang-orang itu juga mungkin ada di tempat ini. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita katakan. Siapa yang menganiaya dan mengatakan yang lain itu adalah sesat, hati-hati. Kita harus betul-betul memahami kitab Wahyu pasal demi pasal dan menuliskannya di dalam hati kita. Ada Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, dan ini dituliskan. Mari kita menuliskan dalam hati kita. Apa yang dikatakan di Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19, kita tidak bisa masuk kerajaan surga kalau kita menambahkan atau mengurangkan dari kitab Wahyu. Orang-orang yang menganiaya
mengatakan sesat, apakah mereka sendiri menambahkan atau mengurangkan dari kitab Wahyu? Saya sudah mengirimkan surat-surat untuk agar mereka mau ikut ujian untuk mengetahui apakah mereka memahami atau tidak firman Allah. Tapi tidak ada yang mau. Mereka tidak datang untuk ikut ujian itu. Kita harus mengakhiri semua kebohongan ini. Kita harus menyampaikan segala sesuatu berdasarkan kebenaran, betul? Berdasarkan 5W1H. Jika tidak mengatakan seperti itu, maka itu bukanlah kebenaran. Setelah peristiwa Wahyu pasal 6, ada pekerjaan pemeteraian di Wahyu pasal 7. Itu harus terjadi setelah Wahyu pasal 6. Dan tertulis itu terjadi kemudian daripada itu. Kita harus hati-hati dengan firman Allah ini. Mereka hanya mengatakan dan mengatakan sesat. Hanya itu yang mereka bisa lakukan. Jika saya memiliki firman kehidupan, maka saya memiliki hidup itu. Wahyu pasal 7, ada pekerjaan pemeteraian. Ketika di seminar di Incheon, saya bertanya kepada pendeta-pendeta, di suku mana Anda berada? Suku manakah Anda termasuknya? Mereka tidak tahu, mereka tidak menjadi bagian dari suku apapun. Tapi itu artinya berarti mereka adalah bangsa asing, ya kan? Di dalam Alkitab, ada orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah menjadi keluarga Allah. Tapi yang tidak dimeteraikan, artinya mereka adalah bangsa asing. Jadi, terdaftar. Jadi, jika terdaftar, dengan terdaftar itu artinya kita contohnya, warga negara Korea terdaftar di negara Korea. Setelah Wahyu pasal 6, ada pekerjaan pemeteraian, dan setelah itu 144.000 termeterai, dan yaitu 12.000 dari tiap suku. Dan di antara mereka, Allah akan ada di antara mereka. Tidak ada Allah di tempat lain, hanya di tempat ini. Jika orang-orang tidak termeterai, maka tidak bisa masuk ke 12 suku. Maka mereka tidak termasuk di dalam keluarga Allah. Tetapi, mereka justru hanya bisa mengatakan yang lain itu sesat. Seperti itu juga terjadi di kedatangan Yesus pertama kali, orang-orang mengatakan Yesus itu sesat. Ini sama saja. Saat ini orang-orang mengatakan Shincheonji itu sesat, bagaimana dengan diri mereka sendiri? Jika tidak memahami Alkitab, maka itulah sesat. Di Alkitab tertulis, setelah ini, maka semuanya terjadi sesuai dengan urutannya. Jadi sekarang kita melihat di Wahyu pasal 7, ada pekerjaan pemeteraian yang terjadi. Pasti harus ada meterai yang dipakai untuk memeteraikan orang-orang, yaitu menuliskan firman Allah di dalam hati. Itulah artinya dimeteraikan. Karena Allah lah yang memiliki meterai. Ini tertulis di dalam Perjanjian Lama, bahkan di dalam Mazmur dikatakan firman Allah adalah meterai. Jadi, menuliskannya atau mencapnya di dalam hati itu adalah memeteraikan seseorang. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19, kita tidak bisa masuk kerajaan sorga
kita akan dikutuk jika kita menambahkan, mengurangkan kitab Wahyu, maka kita harus bertobat di dalam hati kita. Kita harus menuliskan firman ini dalam hati kita. Kalau tidak menuliskan firman ini, artinya kita tidak termeterai. Kita harus betul-betul melihat, bercermin diri kita sendiri. Itulah sebabnya saya mengatakan, ayo kita ikuti ujian. Mari kita ikuti ujian berdasarkan Alkitab. Tapi tidak ada yang merespon, tidak ada yang datang untuk ikut ujian. Pendeta-pendeta di sini saya bertanya, siapa yang mau ikut ujian? Dikatakan tidak bisa masuk kerajaan surga kalau menambahkan dan menggunakan dari kitab Wahyu. Itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Saya masih berbicara, saya belum selesai. Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Apakah jika firman ada di dalam hati manusia, artinya orang itu termeterai. Ada orang-orang yang memeteraikan dan ada yang dimeteraikan. Ada juga pemurtad, pembinasa, dan keselamatan di dalam kitab Wahyu. Di antara ketiga kelompok ini, jika seorang tidak memahami kitab Wahyu, kita harus tahu di mana kita berada di kelompok yang mana dari tiga kelompok ini dalam kitab Wahyu. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kita harus mencari tahu. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan. Firman ini adalah kehidupan. Dikatakan bahwa firman itu adalah benih. Firman Allah itu adalah benih, dikatakan. Di dalam Matius 13, Yesus datang untuk menaburkan benih. Firman Allah itu adalah benih. Yesus yang menjelaskannya. Jika firman Allah tertulis di dalam hati kita, artinya saya memiliki benih Allah. Jadi, jika dikatakan kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan dari kitab ini, artinya saya harus menuliskan firman Allah saja di dalam hati saya. Semua kitab Wahyu ini harus dituliskan di dalam hati kita. Kita tidak bisa mengurangkan dari kitab Wahyu ini. Kita harus menjadi sempurna, kita harus menuliskan sepenuhnya di dalam hati kita. Kita tidak boleh mengurangkannya. Jika orang-orang percaya datang dan bertanya tentang Alkitab, seharusnya kita bisa menjawabnya. Kita seharusnya bisa menjawabnya. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengerti, kita tidak bisa menjelaskannya. Tidak mungkin kalau kita tidak mengerti, kita bisa menjelaskan sesuatu. Bukankah saudara-saudara mau memahaminya? Di masa lalu memang tidak ada yang memahaminya, tapi sekarang ini bukan waktu seperti itu lagi. Sekarang Allah sudah menunjukkan semuanya, Wahyu pasal 1 sampai Wahyu 22. Dan ada seorang yang makan kitab yang tersingkap atau terbuka ini, yang mengetahui semuanya. Di Yeskiel pasal 3, Yesus datang sesuai dengan nubuat di Yeskiel pasal 3. Yesus makan kitab terbuka dan dia menyampaikan kesaksian. Dan di kedatangan kedua ada seorang yang makan kitab terbuka di Wahyu pasal 10 dan melihat semua hal dari Wahyu 1 sampai Wahyu 22 dan memberikan kesaksian semua hal itu. Tapi mengapa orang-orang terus mengatakan ini adalah sesat? Bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu? Bagaimana bisa mengatakan hal itu kalau tidak memahami semua hal kitab Wahyu ini?
semuanya, saudara-saudara, di hadapan Allah atau di hadapan firman, jika kita adalah orang-orang percaya, maka kita seharusnya bisa menjadi orang percaya yang benar. Kita tidak boleh mengatakan dusta. Saya sudah menyampaikan mengenai Wahyu 6 dan Wahyu 7, mengenai matahari, bulan, bintang yang menjadi gelap dan berjatuhan, dan segala sesuatu, dan itu berakhir, ya kan? Maka setelah itu kita harus lahir kembali dan dimeteraikan untuk masuk kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa memeteraikan orang lain kalau kita sendiri tidak termeterai, ya kan? Maka ini berbicara tentang diri kita sendiri dulu. Apakah saya termeterai? Kita tidak bisa memeteraikan orang lain kalau kita sendiri tidak termeterai. Kita harus memiliki meterai itu untuk bisa memeteraikan orang lain. Bagaimana bisa memeteraikan orang lain kalau kita sendiri tidak termeterai? Saya bertanya kepada pendeta-pendeta di sini, apakah saudara-saudara termeterai dengan peristiwa kitab Wahyu? Itu yang ingin saya tanyakan. Maka, jika Anda bertanya kepada saya, apakah Anda termeterai? Ya, saya termeterai. Tanyakan apapun kitab Wahyu kepada saya dari Wahyu 1 sampai Wahyu 22. Atau tanyakan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jika saya termeterai, maka firman Allah itu ada di dalam hati saya. Sehingga saya bisa menjelaskan segala sesuatunya, ya kan? Yesus mengatakan di Matius pasal 10, kita tidak perlu memikirkan apa yang akan kita sampaikan. Karena pada waktu itu, Allah, Roh akan berbicara melalui hati kita. Bagaimana kita mengatakan orang lain itu sesat kalau kita sendiri tidak termeterai? Tidak mungkin masuk kerajaan sorga kalau tidak termeterai. Itu dituliskan di dalam Alkitab. Kita harus membuang segala hal-hal yang palsu. Kita harus membuang iman yang palsu dan kita harus memiliki iman yang tepat sesuai dengan wujud kegenapan. Itulah artinya tidak boleh menambahkan mengurangkan dari kitab Wahyu. Artinya kita harus memahami kitab Wahyu. Artinya kita harus memahami arti yang sebenarnya dan wujud kegenapan yang muncul di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 7, ada orang-orang yang memeteraikan, ada orang yang memeteraikan dan ada orang-orang yang dimeteraikan. Dari Wahyu pasal 7, itu pekerjaan pemeteraian. Inilah yang kita lihat. Lalu di Wahyu pasal 10, malaikat datang dengan kitab yang terbuka atau tersingkap. Yesus mengambil kitab termeterai di tangan kanan Allah, dia membuka meterainya sehingga peristiwa tergenapi. Setelah itu, kitab yang terbuka ini diberikan kepada malaikat. Apa yang malaikat ini katakan untuk memberikannya kepada Yohanes? Maka Yohanes mengambil kitab itu dan memakannya. Dan diperintahkan kepada Yohanes untuk bernubuat lagi kepada kaum bangsa, bahasa, dan raja. Maka ada seseorang yang makan kitab terbuka ini dan memahami isi dalamnya. Maka kita dapat memberikan kesaksian. Kita tidak boleh memberikan kesaksian palsu kepada jemaat. Itu seperti memberikan racun. Kita harus bertanya kepada seorang yang betul-betul memahami kitab Wahyu untuk mengajar dengan benar. Orang-orang mengatakan saya sesat, maka saya bertanya balik, mari kita ikuti ujian berdasarkan Alkitab. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang untuk ikut ujian itu.
perkataan saya ini terekam juga ada di YouTube. Bagaimana kita bisa terus menipu anggota jemaat kita kalau kita tidak memahami? Ketika kita masuk kerajaan sorga, jika kita menambahkan dan mengurangkan dari kitab Wahyu, apakah juga anggota jemaat memahami kitab Wahyu ini dengan baik? Jika kitab Wahyu ini adalah makanan hidup kekal, maka semua orang harus memakannya. Bukan sebagian-sebagian, tapi sepenuhnya. Ini tertulis dengan jelas di Wahyu pasal 22. Kita tidak bisa masuk kerajaan surga jika kita menambahkan, mengurangkan daripadanya, maka kita tidak boleh melakukan hal itu. Wahyu adalah makanan hidup kekal yang harus kita makan untuk bisa masuk kerajaan surga. Dari bagaimana pendeta-pendeta tidak bisa mengajarkan kitab Wahyu ini? Maka mereka seharusnya datang dan belajar dari seorang yang memahaminya. Mereka harusnya belajar dari seorang yang betul-betul memahaminya. Jika tidak, maka mereka seperti mengirimkan jemaat mereka ke neraka. Jika mereka tidak bisa mengajarkannya, maka seharusnya mereka mengirimkan anggota jemaat mereka kepada orang yang memahami kitab Wahyu. Kami tidak meminta uang, kami juga tidak menganiaya orang lain. Ada orang-orang yang belajar di sekolah teologi, tetapi ada seseorang yang memahami kitab Wahyu yang karena melihat semua peristiwa Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, dia yang memakan kitab terbuka di Wahyu pasal 10. Dia melihat semua peristiwa. Maka dia bisa mengetahui semua wujud kegenapan, bahkan nama-nama orang-orang sebenarnya yang digenapi. Apakah ada saksi? Ya, ada saksi. Hanya ajaran kita seharusnya bertanya kepada seorang yang memahami, janganlah kita jadi menyampaikan dusta. Jika kita mencintai jemaat kita, maka tidak boleh memberikan makanan dusta kepada mereka. Di Wahyu 6, matahari, bulan, bintang menjadi gelap dan berjatuhan, lalu ada penciptaan yang baru di Wahyu pasal 7. Maka kita harus mengetahui semua wujud kegelapan dari kitab Wahyu. Ya, kita harus mengetahuinya. Kita harus mengenal Allah. Bahkan sebenarnya setan juga mengetahui Allah. Semua hal dituliskan di dalam Alkitab mengenai apa yang akan digenapi. Dan jika kita percaya berdasarkan apa yang kita pahami, bahkan ada banyak ajaran yang salah, orang-orang dipimpin oleh ketamakan, keinginan diri sendiri. Banyak orang-orang yang hanya mengikuti keinginan diri sendiri. Jika mereka tidak memakan apa yang Allah berikan, maka Allah akan mengambil daripadanya. Hari ini adalah waktu di mana kitab Wahyu itu digenapi. Inilah waktu kitab Wahyu digenapi. Yesus datang dengan kitab yang terbuka. Seseorang makan kitab terbuka ini dan menerima makanan hidup kekal itu. Ada makanan hidup kekal, jika kita memakannya,
maka tidak akan ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit penyakit. Itulah hidup kekal itu, itulah kebahagiaan kehidupan kekal itu. Setelah ini, maka Allah akan datang. Allah datang dengan makanan kehidupan kekal. Artinya, tidak ada lagi kematian atau ratap tangis duka cita. Bukankah ini harapan dari kehidupan iman kita? Jika kehidupan kekal itu datang setelah peristiwa itu, dan Yesus datang, apa yang Yesus bawa? Yesus membawa makanan hidup kekal. Kehidupan kekal itu bukan terjadi kapanpun saja waktunya, tetapi harus waktu yang terjadi, ada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Ada prosesnya, bagaimana semua hal ini harus terjadi satu persatu, barulah itu akan terjadi. Pertama harus ada pemurtad, lalu ada pembinasa, lalu orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, maka kehidupan kekal akan diberikan kepada mereka. Mereka akan makan makanan kehidupan kekal. Mereka akan memahami kitab Wahyu sepenuhnya. Ketika Yesus datang di kedatangan pertama, dia makan kitab terbuka yang dinubuatkan di Yehezkiel pasal 3, dan dia memberitakannya sesuai dengan Matius pasal 1. Sekarang bukan waktu Yehezkiel, tetapi sekarang ada waktu untuk makan makanan hidup kekal di Wahyu pasal 10. Saat ini Yesus menggenapi kitab Wahyu. Apa yang orang-orang Sinchonji lakukan saat ini? Kami tidak berusaha untuk membuat kitab baru lagi. Alkitab sudah selesai sampai kitab Wahyu. Tetapi yang kami sampaikan adalah kegenapan. Ketika nubuatan digenapi, maka kita harus menyampaikan kegenapan sesuai dengan nubuatan-nubuatan dan silahkan mengujinya. Jika kita melihat Wahyu pasal 1, apa yang dikatakan di sana? Yesus datang dengan 7 bintang dan maka Yesus menunjuk 7 utusan. Lalu pengikut Nikolaus masuk dan memberikan suatu makanan kepada 7 utusan ini. Siapakah pengikut-pengikut Nikolaus itu? Siapakah nama-nama asli mereka? Kapan mereka datang? Apa yang mereka lakukan? Jika orang-orang ini sudah muncul sehingga kita bisa mengetahuinya. Yesus mengetahui ketika menuliskan nubuat ini. Saya harapkan semua orang yang hadir hari ini, saya harap semua dapat memahami kitab Wahyu dan menerima berkat dari surga dan kehidupan kekal. Untuk memperoleh kehidupan kekal itu, kita harus mengkonfirmasi segala sesuatu. Kita tidak hanya bisa datang, pergi, masuk ke kerajaan surga begitu saja. Kita harus mengkonfirmasi, dan jika hal ini benar, maka kita harus mengikutinya, menaatinya. Kehidupan iman bukan hanya tentang jabatan, kekuasaan, tetapi ini berbicara tentang kerajaan surga. Kita harus yakin semua hal itu miliknya Allah. Maka firman ini itu adalah absolut. Maka Wahyu pasal 22 kita tidak boleh mengurangkannya. Dan sesuai dengan firman, mari kita percaya kepadanya dan kita ikuti dan kita lakukan. Ketika saya menyampaikan seminar, banyak pastor, pendeta datang mengatakan amin, amin.
bahkan juga di Gwasong, ada banyak orang Panastua juga datang. Tapi setelah meninggalkan seminar itu, mereka ya hanya pergi begitu saja, tidak merenungkan firman lagi. Apa yang Allah rasakan? Bukankah Allah merasa seperti sia-sia saja firman yang diberitakan? Bagaimana orang-orang seperti itu adalah orang percaya yang sejati? Jika percaya, mereka mengikutinya. Jika tidak percaya, mereka hanya meninggalkannya. Kitab Wahyu harus digenapi sesuai dengan urutan. Dari Wahyu pasal 1, lalu 2, 3, dan Yohanes naik ke surga, dia melihat tata Allah akan datang. Dan di Wahyu pasal 5, ada kitab di tangan kanan Allah, dan Yesus mengambilnya dari tangan kanan Allah. Yesus membuka meterai-meterainya, dan peristiwa-peristiwa terjadi, tergenapi. Ketika meterai ke-6 dibuka, matahari, bulan, bintang menjadi gelap dan berjatuhan. Ini bukan secara literal. Ini berbicara tentang akhir dari Israel, yaitu mereka yang kelompoknya Allah, tetapi awalnya di surga, tapi mereka jatuh ke bumi. Hal ini yang terjadi tergenapi ketika meterai dibuka. Karena suatu zaman berakhir, maka harus ada penciptaan di Wahyu pasal 7. Ini adalah peristiwa pemeteraian. Satu persatu mereka dimeteraikan, dan mereka menjadi 12 suku, 144.000. Dan di Wahyu pasal 6, segala sesuatu akan berakhir. Dan di Wahyu pasal 7 ada penciptaan yang baru. Ini adalah firman janji Allah. Terserah masing-masing percaya atau tidak percaya, tapi janji Allah tidak bisa diubah. Jika ada denominasi atau sekolah teologi yang memahami hal ini, jika ada, beritahu saya. Bagaimana mengatakan doktor-doktor atau ahli-ahli tanpa memahami hal-hal ini dalam kitab Wahyu? Jika ada doktor yang betul atau ahli, maka mereka harusnya menguasai kitab Wahyu. Mari kita lakukan ujian bersama secara umum. Lalu kita lihat siapa yang ortodoks, siapa yang sesat. Janganlah kita berdusta lagi atau berbohong. Karena ini bukan lelucon. Firman Allah bukanlah lelucon. Siapakah Allah itu? Kita tidak boleh melihat ini dengan enteng. Di seluruh dunia, seseorang hanya bisa dimeteraikan hanya setelah peristiwa Wahyu pasal 6 itu digenapi terjadi. Lalu setelah matahari, bulan, bintang menjadi gelap dan berjatuhan, berakhirlah suatu zaman, maka ada penciptaan yang baru dimulai di Wahyu pasal 7. Lalu di Wahyu pasal 8, 7 sangkakala itu ditiup. Jadi sangkakala ditiup untuk memberitahukan kepada seluruh dunia tentang pekerjaan pemeteraian, pekerjaan keselamatan ini. Wahyu 8, Wahyu 9, orang-orang yang termeterai itu yang meniupkan sangkakala. Mereka sangkakala. Artinya mereka menginjili. Artinya mereka memberitahukan firman yang harus diberitakan. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi pendeta-pendeta Kristen, tidak ada satupun pendeta Kristen datang kepada saya dan berkata, hal yang saya sampaikan salah. Kesaksian saya salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak ada yang datang kepada saya dan mengatakan itu. Semua perkataan saya ada di YouTube, seminar-seminar ada di YouTube.
tapi mereka tidak datang kepada saya, mereka hanya mengatakan saya sesat-sesat. Mereka terus menganiaya, mengatakan ini sesat, ini sesat. Mereka mengatakan orang lain sesat tanpa betul-betul menguasai Alkitab. Jika kita tidak mau disesatkan, maka saya harus dimeteraikan. Saya harus termeterai. Saya harus menang. Maka itulah saya tidak akan, dengan begitu saya tidak akan disesatkan oleh setan. Semua pendeta-pendeta, saya ingin menyampaikan, datanglah ke Shincheonji jika ada pengajaran dari kami yang salah. Datang dan beritahukan kepada kami apa yang salah. Jika ada hal yang kami ajarkan salah, jika yang kalian ajarkan juga ada yang salah, harus datang di hadapan Allah dan bertobat. Jika yang saya sampaikan salah, maka Anda bisa menyampaikannya kepada saya. Saya menyatakannya dengan jelas saat ini. Saya bukan hanya arti sebenarnya dari perumpamaan-perumpamaan, saya juga memahami semua wujud keganapan. Alasan mengapa saya menyampaikan hal ini, karena hari ini Kitab Wahyu sudah digenapi dan saya memberikan kesaksian bahwa semua wujud keganapan ini sudah muncul sesuai dengan nubuatan. Kita harus berbicara tentang hal-hal yang pasti. Saya berbicara hal ini bukan dibuat-buat. Mengapa saya bisa berbicara? Karena saya diberitahukan, ditunjukkan. Ada satu orang yang makan kitab yang terbuka ini. Mari kita merenungkan siapakah satu orang itu yang memakan kitab yang terbuka itu. Ada satu orang yang memakan kitab yang terbuka. Dan setelah sangkakala ditiupkan di Wahyu pasal 8 dan 9, ada pekerjaan pemeteraian di Wahyu pasal 7, maka orang-orang ini memahami sehingga bisa meniupkan sangkakala di Wahyu 8 dan 9. Kita juga menyampaikan, memberikan suara sangkakala. Lalu di Wahyu pasal 10, siapakah yang memakan kitab yang terbuka? Orang itulah yang melihat semua peristiwa Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Seseorang yang melihat semua wujud kegenapan dari kitab Wahyu, Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, dialah yang memberikan kesaksian peristiwa-peristiwa tersebut. Dia melihat dan mendengar seluruh peristiwa kitab Wahyu. Jika ada seseorang yang mengatakan mengetahui semuanya, maka haruslah orang itu mengetahui semua peristiwa-peristiwa, melihat dan mendengarnya. Semuanya harus jelas. Jika Anda bukan pendeta yang dipilih oleh Allah, maka kesaksiannya tidak benar. Kita harus berhenti berdusta. Ketika tidak ada kebenaran, maka kita tidak bisa menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika kebenaran itu datang, maka segala sesuatu akan sangat jelas. Orang-orang mengatakan bahwa
Banyak orang mengatakan hal tentang binatang 7 kepala 10 tanduk itu mungkin 7 negara Uni Eropa. Apakah mereka itu adalah pendeta yang benar? Mereka gembala yang palsu. Mereka gembala kebohongan bukan dari Alkitab. Bagaimana kita bisa mengatakan hal-hal tersebut tanpa merasa malu? Ada satu orang yang melihat semua peristiwa Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Hanya satu orang. Dan ada satu orang yang memakan kitab yang terbuka di Wahyu pasal 10. Dan ia datang untuk memberikan kesaksian kepada semua orang. Tidak terkecuali. Lalu di Wahyu pasal 22, dikatakan, aku Yohanes yang melihat dan mendengar semuanya ini. Lalu apa yang Yesus katakan kepada orang ini? Pergi dan berikan kesaksian kepada gereja-gereja. Maka ada pendeta yang diperintahkan itu. Di dunia ajaran campuran ini, kita harus hati-hati. Kita harus membedakan apakah kebenaran. Kebenaran itu adalah yang dia lihat dan dengar, itulah kebenaran itu. Kita tidak bisa terus bersembunyi untuk menyelamatkan diri kita sendiri saja, yang roh kita mati sebetulnya. Jadi semuanya, saudara-saudara, kitab Wahyu ini termeterai dengan 7 meterai di tangan kanan Allah selama 2000 tahun. Tetapi hari ini, saat ini, kitab ini bisa dibuka, maka wujud-wujud kegenapannya muncul. Ketika ini digenapi, maka Allah itu datang. Wahyu 21 bisa kita lihat bahwa Allah datang dengan makanan kehidupan kekal. Dengan memakan makanan kehidupan kekal, orang bisa hidup kekal selamanya. Dikatakan tidak ada lagi kematian, ratap tangis, duka cita. Ada kehidupan kekal. Itulah Firdaus Allah. Tapi sebelum Allah datang, semua peristiwa Wahyu 1 sampai Wahyu 20 itu harus tergenapi semuanya dulu. Allah bukanlah yang berdusta, ya kan? Semoga dan mari kita memahami tentang hal ini. Saya melihat waktu sudah banyak berlalu. Saya sudah berbicara cukup panjang tanpa menyadari waktunya. Maka saya ingin menyampaikan kesimpulannya dan akan menutup hari ini. Saya bisa saja berbicara terus. Allah menunjukkan segala sesuatu kepada Yesus. Lalu Yesus menuliskan kitab Wahyu ini, dan dia memikul salib juga. Kita tidak boleh menambahkan, mengurangkan dari kitab Wahyu, dan Yesus mengatakan kita harus menuliskannya dalam hati. Jika kitab ini adalah nubuatan, maka pasti ada waktunya itu digenapi. Kita harus, jika kita mau menjalani kehidupan iman dengan benar, maka kita harus mengecek dan menemukan di manakah kegenapan itu ada. Kita tidak bisa hanya datang, pergi, atau sembarangan pergi ke sini, pergi ke sana mengenai firman, tapi kita harus mengecek dan mengkonfirmasi apakah ini benar atau salah, apakah benar sesuai dengan Alkitab atau tidak. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita harus mengeceknya. Apa yang mau kita ketahui? Janji Allah, janji Yesus.
Yesus sudah membuat janji ini dengan darahnya, dengan kehidupannya. Kita harus memahaminya dengan jelas. Dengan begitu kita harus memahaminya dengan jelas, mengertinya dengan jelas. Kita tidak bisa hanya sembarangan pergi ke sini, pergi ke sana, pergi dan datang. Tapi kita harus percaya dengan yakin, dengan mengecek dan mengkonfirmasi. Saya selalu mengingat waktu ketika saya ada di garis depan ketika perang Korea. Tetapi saat ini saya ada di dunia kekristenan, dunia orang percaya, dan saya berpikir saya tidak boleh bermurtad atau mengingkari janji Allah ini. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang melakukan pekerjaan pembinasaan. Kita harus menjadi satu dengan pekerjaan keselamatan. Jadi, mereka orang-orang yang mengatakan Shincheonji itu sesat-sesat. Jika kalian berpikir kalian adalah ortodoks yang sebenarnya dan merasa Shincheonji ini sesat, maka mari kita ikut ujian berdasarkan Alkitab. Mari kita ikut ujian di depan publik, di depan umum. Dan kita lihat siapa yang betul-betul memahami Alkitab. Mari kita ikuti ujian secara umum ini, secara terbuka. Mari datang dan cek apa yang disaksikan oleh Shincheonji. Apakah Shincheonji menyampaikan kebenaran atau tidak? Apakah itu benar atau salah? Datang dan cek sendiri. Mengapa tidak? Bukan, Shincheonji bukanlah yang sesat. Jadi jika saudara datang, kami akan menyediakan ujian. Kita tidak bisa hanya mengatakan ini itu berdasarkan pemikiran kita sendiri. Wahyu bukanlah 2 buku, 2 kitab, tapi hanya 1 kitab. Jika kita adalah orang-orang percaya yang sejati di hadapan Allah, kita tidak boleh berdusta. Semua kegenapan sudah muncul saat ini. Dan segala sesuatu akan muncul secara terang. Ada wujud kegenapan, pemurtad, pembinasa. Akan ada bukti siapa membinasakan siapa. Akan ada buktinya. Dan semua akan jelas siapakah pembinasa itu. Maka jangan berbicara dusta. Kita harus hentikan dusta itu. Semua berakhir di Wahyu pasal 6. Dan kerajaan bangsa baru itu didirikan di Wahyu pasal 7. Dan Allah menciptakan Wahyu pasal 7 karena waktunya kurang, waktu berlalu begitu cepat. Jadi kita akan akhiri di sini. Saya ingin bertanya, apakah hasil dari kegenapan semua ini, pemurtad, pembinasa, semuanya akan ke neraka. Tetapi keselamatan, kelompok keselamatan akan masuk kerajaan sorga. Dunia ini terbagi 2. Sudah dituliskan di keempat kitab Injil bahwa kedatangan kedua seperti zaman Nuh dan Lot. Maka semua orang di seluruh dunia akan seperti waktu di zaman Nuh, akan ada yang dibersihkan dan kerajaan yang baru itu akan diciptakan. Itu yang Alkitab ingin jelaskan kepada kita. Hanya mereka yang diakui oleh Allah bisa masuk kerajaan sorga dan hidup kekal. Tetapi
Ketika Nuh mendirikan bahtera di gunung, orang-orang tidak percaya, mengolok-olok. Hal itu juga terjadi sama seperti saat ini. Ketika Shincheonji bersaksi, orang-orang menyerang kita. Tetapi yang dikatakan oleh Shincheonji adalah kesaksian dari firman Allah. Dunia ini saat ini sangat-sangat kotor, jahat. Bagaimana Allah bisa datang ke dunia ini? Allah meninggalkan dunia ini 6.000 tahun yang lalu, dan Allah terus bekerja supaya dia bisa membersihkan dan kembali lagi ke dunia ini. Allah akan menciptakan kerajaan dan bangsanya di dunia ini. Sudah begitu lama Allah bekerja, dan ia mau untuk datang. Inilah kebenarannya. Maka segala sesuatu akan berakhir, bahkan pekerjaan Allah itu sendiri juga akan selesai, ada waktunya selesai. Akan ada zaman yang baru. Ketika satu zaman berlalu di Wahyu pasal 6, maka semuanya akan dibersihkan. Maka Allah akan datang dan hidup bersama lagi seperti di zaman Kejadian. Mungkin ada orang-orang yang tidak mau mendengar hal ini, tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi, ada orang-orang yang tidak percaya. Noah, zaman Nuh, berpikir bahwa Nuh itu gila, mendirikan bahtera di hari yang cerah. Kita sebaiknya jangan menjadi orang-orang yang tidak percaya itu. Tapi kita harus lihat berdasarkan Alkitab. Kami menyampaikan berdasarkan Alkitab. Satu zaman berakhir, maka zaman yang baru akan diciptakan. Mohon pahami hal ini. Hal ini akan terjadi. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami ucapkan syukur. Terima kasih karena sudah menyediakan hari ini. Mohon tuliskan firman-Mu di dalam hati kami dan bantu kami sehingga kami dapat masuk ke dalam kerajaan sorga dan hidup bersama dengan Kau selama-lamanya. Allah Bapa, ada orang-orang yang kurang pemahaman, mohon berikan pemahaman, pengertian akan Alkitab. Pimpin kami agar kami bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapa, mohon berkati keluarga-keluarga dengan anugerah dan kasih. Kami berdoa untuk semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah akhir dari penyampaian firman hari ini. Resader akan datang. Terima kasih. Resader akan muncul. Ketua Sinode kami, dia menyampaikan kepada seluruh jemaat Shincheonji kehidupan iman yang berdasarkan Alkitab. Allah menjanjikan menciptakan sesuatu yang baru dan Allah akan menggenapinya. Seperti kita lihat di dalam Hosea pasal 12 ayat 11, Allah menunjukkan penglihatan-penglihatan kepada para nabi melalui perumpamaan dan penglihatan. Dan melalui yang Yesus janjikan, ketika ia menggenapinya, maka Yesus itu menggenapinya seperti berbicara melalui Hosea, Yeremia, Yesaya.
Kita harus memahami apa yang terjadi di perjanjian lama. Kita bisa melihat kerajaan sorga itu dekat. Firman ini adalah firman yang dijanjikan dengan darah Yesus, dan ini adalah firman yang dijanjikan 2000 tahun yang lalu, dan hari ini digenapi di Wahyu pasal 1, dan di dalam Wahyu dia memilih satu pendeta. Dia menunjukkan semua peristiwa Wahyu ini kepada seorang pastor, seorang pendeta ini, untuk bersaksi pada gereja-gereja, jemaat-jemaat. Mari kita tidak menambahkan mengurangkan kitab Wahyu, Wahyu 22 ayat 18-19. Karena firman inilah, maka Ketua Sinode memberitakan firman kitab Wahyu ini. Mari kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita firman, dan pada hari ini ada seorang penolong yang lain yang dijanjikan, yang menggenapi janji Allah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada dia. Melalui firman yang disaksikan pada hari ini, saya harapkan kita bisa memahami sepenuhnya Alkitab. Dan saya harap kita menjadi anak-anak Allah yang memahami wujud kegenapan dari kitab Wahyu. Saya ingin memberikan pengumuman. Arti sebenarnya dari kitab Wahyu yang kita dengar hari ini dapat dipelajari lebih lanjut dengan kelas-kelas Alkitab. Kami membuka kelas Alkitab yang terbesar dan ada di seluruh dunia. Kami akan menjelaskan seluruh 66 kitab Wahyu kepada para pendeta dan para orang-orang kudus, orang-orang percaya. Silakan menghubungi dan bisa belajar di tempat masing-masing, di daerah masing-masing. Sebelum kita menutup, kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa bawa kedua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 네, 이제는 말씀